turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kembali bersama dengan saya O'Neil di dalam Renungan Harian Sulung. Nah, kali ini aku ingin membahas tentang bagaimana kita mencintai seseorang, saudara-saudari. Nah, tentunya cara kita mencintai itu kan berbagai macam ya. Kan ada yang namanya bahasa kasih itu ya. Nah, ada orang yang kita mencintai mereka itu dengan uang atau barang. Kita memberi mereka uang atau barang. Kemudian ada beberapa orang juga cara mencintai itu dengan memberikan sentuhan, saudara-saudari. Nah, ada juga yang mungkin bahasa kasihnya itu dia berusaha untuk mencintai seorang itu dengan kehadirannya atau waktu yang disediakan bagi orang itu. Tapi saudara-saudari, tahukah bahwa salah satu bahasa yang paling baik dan paling benar-benar deep sekali untuk bisa mencintai seorang itu adalah sebetulnya mendengarkan, saudara-saudari. Nah, judul renungan hari ini adalah mencintai dengan mendengarkan. Nah, kita mesti bisa bedain, saudara-saudari, antara mendengar dan mendengarkan. Nah, kalau mendengar itu bahasa Inggrisnya to hear, ya. Jadi kita hanya mendengar suaranya mereka, tapi kita tidak benar-benar masuk ke dalam perasaan dan emosional mereka, gitu. Nah, tetapi ada yang kedua itu adalah mendengarkan. Mendengarkan itu bahasa Inggrisnya itu to listen, ya, listening. Jadi to hear sama to listen itu sama-sama satu mendengar, satu mendengarkan, dari kata dasarnya sama, dengar. Tapi keduanya memiliki sebuah perbedaan yang benar-benar sangat jauh sekali, saudara-saudari. Karena to listen atau mendengarkan itu benar-benar mendengarkan dengan empati sampai kita itu bisa mendengarkan suara hati mereka, ketakutan mereka, perasaan mereka, saudara-saudari. Kita bisa mendengarkan lebih daripada apa yang terdengar dengan suara atau audio yang masuk ke dalam kuping kita, saudara-saudari. Tapi kita bisa mendengarkan suara hati mereka juga, merasakan penderitaan mereka dan ketakutan mereka. Nah, itulah listening atau to listen atau mendengarkan. Nah, saya ingin bahas kenapa ya kita terkadang sulit sekali untuk mendengarkan orang-orang yang kita cintai atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini ada beberapa contoh mungkin yang bisa saya angkat ya, sebab-sebab kenapa kita sulit mendengarkan. Mungkin ini cocok dengan kita salah satunya. Nah, misalkan gini, kalau kita tuh insecure ya, karena kita ini kan pengennya selalu kelihatan benar dan nggak mau disalahin ya. Nah, pada akhirnya tuh kita seringkali waktu ada orang ngomong ke kita ya, waktu ada masalah misal dengan keluarga, antara suami istri atau orang tua anak ya, terkadang kita udah buru-buru memotong pembicaraan mereka gitu sebelum mereka sempat selesai untuk ngomong sampai kita dengerin sampai tuntas gitu. Kita udah keburu motong dan kita bilang enggak, kita gini gitu. Jadi akhirnya jatuhnya tuh defensif, saudara-saudari. Nah, hal ini pernah saya lakukan dengan istri saya, saudara-saudari. Jadi waktu itu dia sempat ingin bercerita tentang masalahnya, ketidakpuasannya dengan saya. Kemudian saya jadi sedikit insecure, jadi kayak nggak mau disalahin gitu, saudara-saudari. Sehingga waktu dia baru ngomong sepotong, aku tahu nih dia ngomong ini nggak benar nih, pasti ada yang salah nih. Nah, langsung aku potong, aku kasih argumen yang lain gitu. Nah, akhirnya itu membuat orang yang kita cinta itu menjadi terluka, saudara-saudari. Dia merasa nggak diingetin dan nggak didengerin gitu. Nah, itu kan kenapa? Karena kita punya satu insecure dalam hati kita untuk kita tuh nggak bisa salah atau nggak mau disalahin sama orang-orang yang ngomong ke kita gitu, terutama orang-orang yang kita cintai. Nah, kemudian ada hal kedua itu kita kadang merasa diri kita tuh lebih pintar, saudara-saudari, dari orang yang ngomong ke kita gitu. Jadi kadang-kadang waktu orang ngomong ke kita itu lagi dengerin kira-kira berikutnya kita mau ngomong apa nih, sesuatu yang lebih pintar gitu. Atau kita memberikan satu solusi cerdas, padahal orangnya itu cuma butuh didengerin, dia tuh nggak butuh untuk kita kasih solusi gitu. Terkadang kita menjadi salah kaprah ya, saudara-saudari ya. Nah, kita merasa kalau kita tuh pintar itu kita sedang mencintai dia, padahal enggak. Dia nggak merasa dicintai dengan kita memberikan satu solusi cerdas atau merasa superior dari dia atau merasa lebih pintar gitu. Kita akhirnya nggak benar-benar dengerin dia gitu, saudara-saudari. Nah, kadang-kadang juga ada satu lagi sindrom juru selamat ya. Kita pengen merasa diri kita itu lebih kuat sebagai penolong gitu. Nah, atau kita merasa diri kita lebih kuat gitu. Misalnya ada anak kita gitu, cerita ke kita,
Kita cuma bilang, gitu aja kok, cengeng gitu, gitu aja kan, itu kan enteng gitu. Jadi kita nggak benar-benar dengerin perasaan dia gitu. Dan pada akhirnya kita cuma menyepelekan masalah dia gitu. Nah mungkin masalah itu buat kita itu enteng, tapi kadang masalah yang sama buat orang lain itu bisa lebih berat, saudara-saudari. Nah, terus kemudian kedua, kalau kita merasa sebagai penolong atau kita punya savior syndrome, sindrom juru selamat ya, kita selalu cari-cari kira-kira dia perlu ditolong apa ya, kira-kira kita mesti action apa ya supaya kita kelihatan lebih kuat dan bisa nolong dia gitu. Padahal sebetulnya pada saat itu dia nggak perlu action apa-apa dari kita, dia cuma perlu teman yang untuk dengerin gitu. Nah akhirnya kan dengan identitas kita pengen lebih kuat dan lebih pintar ini, kita jadi merasa kita sedang mencintai, tapi orang yang tidak didengarkan itu jadi merasa tidak dicintai, saudara-saudari. Kan lucu ya, saudara-saudari ya. Nah apalagi kalau kita pengen jadi orang yang paling tahu ya, jadi merasa paling benar gitu. Waktu itu saya pernah satu kejadian ya, saya dengan murid saya kan sering ngobrol tentang masalah gitu ya, dengan murid-murid yang saya bina gitu. Ada satu waktu itu datang ke saya, terus dia menceritakan tentang relasi dia, pacarnya dicuekin gitu ya. Itu kan berat buat dia ya sebagai seorang pemuda ya. Kemudian saya melihat itu, yang nggak benar apa nih, saya mikirnya gitu. Berarti ini ada yang mesti dikoreksi nih, cara kamu menyikapinya, putusnya gimana gitu. Padahal itu nggak perlu, saudara-saudari. Jadi saya jadi terlalu so tahu dan akhirnya mengkoreksi apa yang dia pikirkan, mindset dia salah benar. Padahal sebetulnya dia datang itu cuma cari mentor atau leader ya, atau sahabat yang bisa dengerin dia aja gitu, tanpa harus mengkoreksi yang salah benar dan mana gitu. Dan waktu itu saya salah posisi jadinya. Terus kemudian saya minta maaf sama dia ya. Nah, ini kan juga jadi masalah ya, saudara-saudari. Kita merasa kita sedang mencintai dia dengan mengkoreksi salah benar, padahal orang itu nggak butuh dikoreksi, saudara-saudari. Nah, kemudian yang lain itu, sebab yang lain adalah kita seringkali juga pengen jadi orang baik, saudara-saudari. Sehingga apa yang kita lakukan itu, waktu kita lakukan sesuatu, kita tuh jelasin sama orang sampai kita make sure bahwa di dalam benaknya dia, reputasi kita itu lagi baik-baik gitu, jadi orang baik gitu. Sehingga banyak hal yang kita lakukan, kita perlu jelasin ke orang bahwa kita ini lagi baik gitu. Kita ini orang baik yang lagi melakukan sesuatu yang baik gitu. Jadi terlalu banyak ngomong, terlalu banyak penjelasan, saudara-saudari. Padahal nggak perlu sampai sebegitu-begitu amat gitu. Nah sehingga akhirnya kita terlalu banyak ngomong untuk menjelaskan bahwa kita baik, ya. Sampai akhirnya orang yang di samping kita itu nggak dikasih kesempatan ngomong untuk didengarkan gitu. Nah itu pada akhirnya juga mereka merasa nggak dicintai, saudara-saudari. Nah ini kan lucu ya, saudara-saudari. Kenapa kok kita itu melakukan sesuatu yang kita pikir kita itu lagi mencintai mereka gitu, dengan tindakan-tindakan sebab-sebab yang tadi ya, yang mengapa kita sulit mendengarkan. Kita berasa kita lagi melakukan kelihatan pintar, kelihatan kuat, kelihatan benar, kelihatan baik ya. Tapi sebetulnya waktu kita merasa kita lagi mencintai mereka, ternyata bagi mereka itu dengan tidak didengarkan, mereka itu merasa tidak dicintai. Kenapa bisa seperti itu, saudara-saudari? Ya karena dosa, saudara-saudari. Kita itu karena dosa, kita mencintai orang lain dengan cara yang salah, yang tidak memenuhi kebutuhan mereka, dengan cara yang tidak berempati. Itu semua karena dosa, saudara-saudari. Karena ada identitas dalam diri kita yang bikin kita insecure sebetulnya. Nah, kita coba lihat lagi lebih jauh ya. Misalkan, saya sering bertanya kepada remaja-remaja ya, terutama juga belakangan saya juga tanya pada remaja sulung ya. Jadi salah satu masalah di keluarga itu adalah anak-anak yang tidak bisa berkomunikasi secara jujur dan terbuka dengan orang tua. Dan masalah ini sangat banyak, saudara-saudari. Bukan sedikit. Setiap kali saya tanya sama anak-anak remaja, orang tuanya itu tidak pernah bisa jadi sahabat yang mendengarkan, saudara-saudari. Nah, kenapa bisa seperti ini? Selain beberapa hal yang tadi saya sebutkan dari kriteria sulit mendengarkan tadi, mungkin ada beberapa kriteria lagi. Jadi, orang tua suka melihat anaknya itu sebagai manusia yang fisik atau intelektual saja. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Jadi dia melihat anaknya itu sebagai sosok yang fisikal sama intelektual. Jadi mereka berpikir anaknya itu butuh dikasih barang, kebutuhan, uang sekolah, ya. Jadi mereka secara fisik bisa makan tercukupi, kemudian bisa pinter disekolahin, tanpa mereka melihat orang tua itu nggak sadar bahwa anaknya itu punya hati sebetulnya. Nah, hati itu kan perlu diisi secara emosional. Dan juga hati itu perlu diisi secara spiritual. Nah, kadang-kadang ini yang miss atau sudut pandang yang hilang dari orang tua ke anak gitu. Sehingga anaknya hanya dilihat sebagai makhluk yang fisikal dan intelektual saja gitu. Nah, sehingga kadang-kadang juga ada orang tua yang merasa bahwa karirnya itu adalah segalanya gitu.
sehingga pekerjaannya menjadi berhalanya, sehingga tidak menyediakan waktu untuk anak, untuk bisa bersama dengan anak ya, mendengarkan mereka gitu, menjadi sama seperti mereka gitu. Nah, waktu anak-anak bercerita tentang masalahnya, ini seringkali ya orang tua itu suka reaktif ya. Nah, ini banyak nih masalah ini di remaja ya, karena mereka sendiri yang ngomong nih waktu saya tanya ya. Kenapa sih waktu anak-anak itu cerita masalahnya orang tua reaktif gitu, seakan-akan menutupi itu dan seakan-akan harus cepat diberesin gitu. Nah, saya mengira begini, kemungkinan kita punya identitas bahwa kita ini orang tua yang baik, yang bisa membesarkan anak dengan baik. Kita punya identitas itu, orang tua yang baik itu. Sehingga waktu kita mendengar masalah, kita menjadi reaktif. Identitas kita sebagai orang tua yang baik itu bisa terganggu, saudara-saudari. Ya, kita ini bukan orang tua yang baik, saudara-saudari, tapi kita adalah orang tua yang lagi belajar untuk bertumbuh bersama anak kita gitu. Ya, jadi jangan pegang satu identitas, karena kalau satu identitas dipegang, itu bisa membuat kita itu tidak menjadi orang tua yang mendengarkan dan menjadi sahabat untuk anak-anak kita gitu. Nah, itu kembali lagi saudara-saudari, dosa itu membuat kita mencintai orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang terdekat dengan kita itu dengan cara yang salah. Kita melakukan satu respon ya, itu dengan berpikir bahwa itu mencintai mereka, ternyata itu malah menyakiti mereka dan mereka merasa tidak didengarkan gitu. Nah, kita coba baca ayatnya ya. Bagaimana kita belajar dari Tuhan, yaitu dari Keluaran 3 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. Ini tentang Tuhan ya. Jadi, dan Tuhan berfirman, saya bacakan, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka." Ini mandor ya. "Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Nah, di poin ini ada kata "aku telah mendengar seruan mereka". Jadi Tuhan kita, Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang mendengar, saudara-saudari. Dan di sini dikatakan, "Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Jadi selain mendengarkan, itu juga Tuhan itu benar-benar mengetahui. Di sini artinya bukan mengetahui cuma tahu ya, sekedar tahu. Karena kalau di kata aslinya itu mengetahui itu ada satu keintiman dan ada satu kesatuan gitu, merasakan perasaannya juga gitu. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang mendengar dan juga berempati dengan perasaan manusia gitu. Nah, kalau kita bisa melihat Tuhan yang seperti itu ke kita, Tuhan yang selalu dengerin segala sesuatu yang kita omongin, Tuhan yang berempati dan ikut juga ngerasain perasaan kita. Kalau kita punya Tuhan yang seperti itu, tentunya kita akan dengan mudah sekali untuk mendengarkan orang lain, bukan mendengar ya, mendengarkan, to listen sama orang-orang di sekitar kita gitu. Ya, karena kita punya Tuhan yang mendengarkan, maka kita menjadi pribadi yang juga mendengarkan orang-orang sekeliling kita, to listen, berempati sampai bisa merasakan emosi mereka. Nah, saudara-saudari, ini penting sekali saudara-saudari, untuk kita orang Kristen itu menjadi pribadi yang mendengarkan, yang to listen. Kenapa? Karena ini dunia yang udah bobrok dan udah jatuh dalam dosa. Setiap orang itu akan tertimpa satu keadaan di mana mereka akan mendapatkan satu tekanan atau depresi, atau mereka akan terluka. Kapanpun itu bisa terjadi, karena kita semua manusia berdosa yang saling bergesekan. Apa sih yang mereka butuhkan pada saat mereka depresi, tertekan, terluka dengan keadaan, saudara-saudari? Yaitu seorang teman yang setia mendengarkan dengan empati yang dalam. Seorang teman yang mendengarkan tanpa menghakimi. Seorang teman yang mendengarkan tanpa mengkoreksi mereka benar atau salah. Seorang teman yang bisa menerima mereka apa adanya, hanya menjadi pendengar saja. Mendengarkan ini punya kekuatan yang sangat besar, saudara-saudari. Bahkan punya kekuatan menyembuhkan luka, bahkan bisa sampai healing dan pemulihan, saudara-saudari. Kalau kita ingin menjadi berkat, ingin mencintai orang-orang di sekitar kita, maka kita harus belajar untuk mencintai dengan mendengarkan, saudara-saudari. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu untuk menjadi pribadi yang mendengarkan, to listen. Sama seperti Engkau adalah pribadi yang mendengarkan dengan penuh empati. Engkau bahkan bisa mendengarkan sampai ke dalam emosi kami, mendengarkan ketakutan kami, mendengarkan sampai perasaan-perasaan kami yang terdalam ya Tuhan. Tuhan, maafkan kami kalau kami belum bisa mendengarkan seperti Engkau ya Tuhan. Tapi ajarkan kami ya Tuhan,
agar kami bisa menjadi berkat, agar orang-orang di sekitar kami bisa merasa dicintai dengan Engkau membuat kami menjadi pribadi yang lebih bisa mendengarkan dengan empati yang mendalam ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Joy has come.